Dulu saya pernah diundang Presiden Jokowi ke istana gitu, dan kebetulan saya itu bareng dengan keluarga presiden. Wah, di awal itu dia udah sibuk nelpon gitu. Ini masuknya gimana, Pak? Mungkin dia pertama kali masuk gitu ya. Lalu kemudian ketika mau masuk di yang dijaga, pintu yang dijaga pas pampres, itu kan ada daftarnya gitu. Nah, nama saya ada di sana. Ada daftar undangannya gitu ya. Ada nama saya Alif Rahman gitu. Nah, sementara keluarga presiden ini nggak ada di sana. Selamat malam para mantan, selamat malam untuk semua emosi yang berakhir dengan penyesalan. Bagi saya itu sama seperti cerita perselisihan antara Arteria Dahlan dengan seorang perempuan yang awalnya mengaku sebagai anak dari Jenderal Bintang 3. Ketika video ini viral di mana-mana, memang terlihat jelas sekali sikap dan perilakunya. Sangat kasar, gak sopan sama sekali terhadap Ibunda Arteria Dahlan. Maka wajar kalau banyak orang itu menghujat, gak suka dengan sikap si mbak-mbak dalam video tadi gitu. Karena memang mayoritas kita adalah orang-orang yang tidak pernah suka dengan sikap arogan yang dipertontonkan semacam itu. Ya maksudnya terserahlah. Kamu itu mau anak komandan, mau anak jenderal, anak presiden, keturunan nabi sekalipun, kalau sudah arogan, gak sopan, semena-mena, kasar, tetap aja salah gitu. Ini tuh aturan gak tertulis di Indonesia gitu ya. Tapi kalau kita mau melihat dengan kepala dingin, sesuai dengan cerita dan kronologi yang disampaikan oleh Arteria Dahlan, sebenarnya ini tuh kasus biasa, kasus yang sangat sepele, dan bahkan mungkin kita juga pernah mengalaminya. Jadi coba saya urut satu persatu gitu. Masalah pertama yang dipermasalahkan adalah ketika Arteria Dahlan menurunkan koper dari bagasi pesawat. Ketika diturunkan gitu ya, si mbaknya tadi protes. Katanya barang-barang Arteria Dahlan ini kebanyakan. Sementara pembelaan dari Arteria, dia merasa gak kebanyakan. Kenapa? Karena dia datang bertiga. Dia, ibunya, stafnya 3 orang. Sementara kopernya cuma 2. Ya masa bawa 2 koper kebanyakan gitu ya Arteria. Kemudian masalah yang kedua adalah Arteria Dahlan dan ibunya dianggap menghalang-halangi jalan. Sementara pembelaan dari Arteria, dia merasa gak menghalangi jalan. Kenapa? Karena pintu pesawatnya itu juga belum kebuka. Masa pintunya belum kebuka kita dianggap menghalangi? Tapi ya ini emang cerita yang lucu di penerbangan Indonesia gitu. Karena saya sudah terbang lebih dari 100 kali di penerbangan domestik di Indonesia. Dan memang perilaku atau sikap penumpang kita itu unik gitu. Karena ketika pesawat baru landing, baru turun, nyentuh tanah gitu, masih jalan, itu penumpang kita itu sering langsung ngambil koper, ngambil tas gitu. Langsung berdiri gitu, padahal seatbeltnya tuh masih nyala gitu. Mestinya masih duduk itu. Dan ketika pesawat sudah mengarah kepada Garbarata, sudah berhenti tapi masih belum berhenti sempurna gitu, masih diarahkan kepada tangga, itu biasanya masyarakat kita, penumpang di Indonesia itu sudah berdiri di tengah dan sudah antri siap mau keluar. Nah, nampaknya kejadian semacam ini tuh juga terjadi di penerbangan yang melibatkan Arteria Dahlan dengan si mbak-mbak tadi gitu. Suka keburu-buru yang di belakang gitu. Sehingga kalau ada yang di depan lama sedikit, lambat sedikit, mereka protes. Nah, yang mbaknya protes gitu. Saya nggak mau membela salah satunya karena bagi saya dua-duanya ini punya kesalahan, punya kelemahan. Yang pertama, kelemahan Arteria dulu gitu ya. Arteria Dahlan, kalau dia sudah tahu ibunya cukup lansia, sudah 81 tahun, mestinya tuh dia punya dua opsi. Entah ibunya keluar duluan, atau pilihan kedua, dia keluar paling belakang sekali. Karena menurut pengalaman saya, ya memang cuma itu pilihannya gitu. Biasanya tuh lansia tuh ya sudah keluar duluan, sudah ada kursi roda di depan gitu, di Garbarata. Atau mereka keluarnya tuh belakangan, sampai nggak ada penumpang sama sekali yang keluar, baru dia keluar gitu. Karena memang untuk orang-orang yang lanjut usia memang lebih lambat dibanding yang muda-muda gitu ya. Sementara untuk kelemahan dari si mbak-mbak yang mengaku anak jenderal itu, kelemahannya adalah kenapa dia nggak duduk di depan.
Kenapa duduknya di belakang gitu? Mestinya kalau dia memang buru-buru pengen cepat keluar dari pesawat atau ada mengejar waktu atau ada janji gitu ya, mestinya ya dia duduk di paling depan. Saya juga misalkan datang ke Jakarta atau kemanapun, kalau misalkan penerbangannya terbatas dan jadwal pertemuannya tuh mepet gitu ya, dan pengen cepat keluar dari pesawat, ya pilihannya duduk di kelas bisnis. Kalaupun nggak mampu di kelas bisnis, ya duduk di kursi ekonomi tapi yang paling depan, sehingga kalau mau keluar itu cepat gitu, nggak perlu ngantri ada di belakang. Tapi ya karena memang dua orang ini sama-sama punya kelemahan, terjadilah clash semacam ini gitu. Sebenarnya ya ini soal tenggang rasa aja gitu. Mestinya yang muda itu ya mengalah, lebih sabar kepada yang lebih tua. Karena memang orang-orang yang sudah lanjut usia ketika naik pesawat dan kemudian masuk ke Garbarata, ke lorong gitu ya, memang mereka cenderung lambat jalannya. Saya juga sering tuh ketemu gitu ya, ketika ada orang jalan lambat, ya sudah kita nunggu di belakang gitu, nunggu antrian. Kalau memang ada celah, baru kita lewatin, baru kita salip gitu. Bukankah kita adalah orang-orang yang sabar sekali gitu? Kita kan udah biasa berjam-jam di kemacetan Jakarta. Ya masa 1-2 menit hanya untuk antri di gerbang pesawat, di pintu pesawat sampai jadi jalur hukum kayak gini gitu kan. Kan lucu jadinya gitu. Dan sebenarnya sekali lagi ini tuh sudah terjadi di banyak situasi gitu. Kita juga pasti pernah mungkin mengalaminya. Ya tapi biasanya kalau rakyat biasa gitu ya, misalkan kita nih anak muda nih, nggak sengaja nyenggol orang tua. Kalau kita sadar kita minta maaf. Tapi kalau kita nggak sadar, biasanya yang tua ini memaafkan. Ya udahlah, biarin aja gitu. Mungkin dia buru-buru gitu ya. Itulah kenapa orang-orang tua di dalam pesawat biasanya memang keluarnya terakhiran atau keluar lebih dulu sama kursi roda gitu. Nah, kejadian-kejadian semacam ini semestinya itu tidak akan pernah panjang urusan, tidak akan pernah ke jalur hukum kalau misalkan salah satunya itu orang biasa. Tapi karena ini dua-duanya sama-sama macan, sama-sama bukan orang biasa, satunya dari keluarga TNI, satunya dari keluarga DPR RI, jadinya ya adu kuat. Sama-sama ngadu di kepolisian gitu. Ya bagi saya ini cerita yang gak menarik dan gak patut untuk dipertontonkan gitu. Karena bayangkan, orang biasa aja, rakyat jelata itu bisa berdamai tanpa jalur hukum gitu. Sering kan gitu ya. Bagaimana kita tabrakan, ada teman kita atau saudara kita atau orang-orang di jalanan itu tabrakan, misalkan mobilnya nabrak mobil yang lain atau nabrak motor gitu ya. Terjadi kerusakan parah atau sampai kemudian sakit gitu. Tapi kecelakaan ini selalu bisa diselesaikan dengan jalur kekeluargaan. Maka pertanyaannya, kenapa untuk orang-orang yang pejabat, yang sama-sama berpendidikan tinggi, hanya soal senggolan koper, hanya soal koper, nggak ada kerusakan sama sekali, tapi malah memilih menempuh jalur hukum? Kenapa nggak bisa damai, saling memaafkan? Kenapa gitu? Kenapa nggak memberi contoh yang baik kepada masyarakat? Bukankah hukum positif di Indonesia ini masih ada jalur kekeluargaan? Jadi cerita yang sebenarnya ini cerita yang sepele sekali, masalah yang nggak perlu dipersoalkan dan berpanjang-panjang seperti ini, akhirnya gara-gara ini rame di media sosial, akhirnya nyebar kemana-mana masalahnya gitu. Kalaupun masalah ini selesai di jalur hukum, masalah di keluarga kayaknya nih lama selesainya. Masalah ranjang kayaknya lama selesainya. Karena apa? Karena ternyata setelah ditelusuri, ada pengakuan dari anggota Ketua DPRD DKI Prasetyo yang sebelumnya berinisiasi untuk mempertemukan Arteria dengan si keluarga TNI ini gitu ya. Lalu kemudian ditolak sama Arteria karena lagi emosi gitu. Akhirnya si Prasetyo ini membuka diri siapa identitas si keluarga atau perempuan dalam video tadi. Karena ternyata ini tuh bukan anak jenderal, bukan anak jenderal bintang 3, tapi ternyata adalah istri dari Brigjen TNI. Karena yang nelpon Prasetyo, orang DPDIP ini, yang nelpon itu adalah Brigjen TNI Zamroni. Dulu pernah dinas di Dandim Jakarta. Dan dia mengakui bahwa si perempuan itu yang terlibat kasus dengan Arteria itu adalah istrinya. Cuma kan netizen ini kepo-kepo gitu ya. Masa istrinya Dandim semudah itu? Setelah diperiksa, ternyata memang kalau itu adalah identitas dari Dandim atau Brigjen Zamroni,
ternyata istrinya tuh bukan itu gitu. Yang menemani pelantikan Brigjen Zamroni ini bukan si mbak-mbak yang dalam video tadi. Jadi kemungkinannya si mbak tadi ini bukan anaknya, dan kemudian ini mungkin istri mudanya atau istri barunya atau istri keduanya, nggak tahu lah, atau teman perempuannya, nggak tahu. Tapi pengakuannya ini istrinya gitu. Jadi kalaupun masalah ini selesai dengan kekeluargaan atau selesai dengan jalur hukum, ini kasus permasalahan keluarga si Brigjen TNI ini kayaknya masih panjang. Karena melibatkan istri muda ini gitu. Jadi kemana-mana, hanya gara-gara emosi, jadi kebongkar semuanya gitu. Dan selain itu, apa yang bisa kita pelajari dari situasi kejadian semacam ini? Mestinya kan mereka ini sama-sama belajar, sama-sama berkaca, ngaca gitu ya. Kenapa mereka bersikap arogan? Kenapa mereka tidak bisa saling memaafkan? Padahal sudah diberikan contoh yang luar biasa dari keluarga Presiden Jokowi. Lihat tuh keluarga Presiden gitu. Meskipun ibu Pak Jokowi itu difitnah-fitnah sama kadrun, ya biasa aja Pak Jokowi, diem, sabar gitu. Meskipun Pak Jokowi dihina-hina sama kadrun-kadrun, ya anak-anaknya ya biasa aja, kalem, cool, santai gitu. Kenapa yang di bawah-bawah nih nggak bisa seadem itu, nggak bisa saling memaafkan? Kenapa gitu? Bukankah Bu Iriana juga sering tuh, pernah juga naik pesawat ekonomi, ada juga pas pampresnya gitu, tapi nggak pernah tuh manggil protokoler mana, saya mau lewat. Kan nggak ada gitu. Bu Iriana juga ngantri aja, biasa aja gitu. Nggak perlu yang sok-sokan menunjukkan bahwa saya ini penguasa di negeri ini, nggak perlu gitu. Jadi kalau kita mau banding-bandingkan, bahkan keluarga presiden pun itu sesederhana itu. Kenapa yang di bawah presiden itu nggak bisa meniru, nggak bisa ikut-ikutan sederhana? Kenapa? Gitu. Saya punya satu cerita yang menarik dan unik terkait ini, karena berhubungan gitu ya. Dulu saya pernah diundang Presiden Jokowi ke istana gitu, dan kebetulan saya itu bareng dengan keluarga presiden. Wah, di awal itu dia udah sibuk nelpon gitu. Ini masuknya gimana, Pak? Mungkin dia pertama kali masuk gitu ya. Lalu kemudian ketika mau masuk di pintu yang dijaga pas pampres, itu kan ada daftarnya gitu. Nah, nama saya ada di sana. Ada daftar undangannya gitu ya. Ada nama saya, Alif Rahman gitu. Nah, sementara keluarga presiden ini nggak ada di sana. Itu pas pampresnya udah melotot gitu, udah serem gitu pokoknya. Ini nggak ada dalam undangan, mau masuk nih urusan apa gitu kan. Pokoknya seru lah. Setelah ini panjang gitu, nelpon sana sini, nelpon ke stafnya si orang tadi ini gitu. Akhirnya dia masuk, dibolehkan masuk karena dijemput dari dalam. Ada stafnya presiden datang untuk menjemput. Setelah masuk ke dalam, benar-benar ketemu dengan presiden dan ternyata memang keluarga Presiden Jokowi gitu ya. Ya biasa aja gitu. Dia tuh nggak cerita, tadi tuh ada pas pampres rese loh. Ada pas pampres melototin saya. Nggak cerita. Biasa aja gitu. Bener-bener ya biarin aja gitu. Mereka memang cuma menjalankan tugasnya gitu. Nah, mestinya kan dengan cerita-cerita semacam ini, kita tuh juga yang di bawah-bawah tuh jadi belajar gitu. Yang bukan siapa-siapa ini ya jangan-jangan arogan lah gitu. Tapi memang di kenyataannya, meskipun Presiden Jokowi sudah mencontohkan sedemikian rupa dari sejak tahun 2014 sampai sekarang 2021, dan bahkan ketika jalan itu juga nggak pakai lampu-lampu wiu-wiu gitu ya, nggak rame kalau Pak Jokowi jalan gitu, dan pengamanannya tuh sangat-sangat biasa, tapi bawahannya, menterinya, bupati, gubernur, wali kotanya, itu kalau kunjungan datang ke daerah, wah udah parah banget. Saya dulu sering tuh di Madura itu kan jalannya dua arah gitu ya. Itu kalau ada pejabat jalan, ada pengawalan, waduh, kita tuh harus sampai keluar dari aspal gitu. Karena kalau nggak keluar dari jalan, itu pasti ditabrak tuh sama mobil pengawal. Sangat kasar sekali. Padahal Pak Jokowi ketika datang ke Madura nggak segitunya. Ya, ini kejadian ini mestinya menjadi pelajaran politik dan pelajaran bagi kita semua terhadap kepada masyarakat, termasuk pejabat-pejabatnya terutama gitu, untuk tidak arogan, untuk tidak semena-mena. Lihat aja tuh bagaimana Kaisang, bagaimana Gibran gitu. Nggak ada tuh protokoler yang luar biasa gitu. Memang ada pas pampres, tapi ya nggak segitunya gitu. Nah, ini yang di bawah presiden kok ya sampai menempuh jalur hukum dan sampai marah-marah ngomel-ngomel kayak gini, itu kan nggak pantas sama sekali untuk ditiru gitu.
Jadi sebagai rakyat, sebagai orang yang menyadari bahwa sekarang ini adalah era digital, era di mana semua orang punya HP, punya mata dan bisa merekam, ya mestinya kita bisa menahan diri, sama-sama sabar dan bisa melihat sesama orang itu sebagai sesama manusia, nggak perlu melihat siapa jabatannya dan siapa yang lebih tinggi. Karena kalau kita berpatokan kepada jabatan yang lebih tinggi, ya repot, urusannya akan semena-mena terus, akan arogan terus gitu. Jadi pada akhirnya saya merasa bahwa memang menjadi rakyat biasa itu nggak mudah. Tapi nampaknya jauh lebih tidak mudah lagi menjadi pejabat dan tetap bersikap sederhana seperti yang ditampilkan oleh keluarga Presiden Jokowi. Saya pikir itu. Terima kasih sudah menonton. Begitulah kura-kura.